jurnal yang sudah melakukan evaluasi diri di Arjuna dan diverifikasi dengan nilai 60, 70 dan seterusnya sampai 30 dan 40 untuk Sinta 6. Nah, itu pembobotan dari klaster-klaster jurnal ya berdasarkan Permendikti nomor 1 2014. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Apakah sudah ada yang terbaru atau belum itu untuk yang pembobotan itu berdasarkan Permendikbud ya mungkin sekarang ini saya masih mengutip Permendirjen Dikti ya. Permendirjen Dikti. Nah, itu saja barangkali Pak Odang yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Nanti ayo kita diskusi ya. Apa saja kebutuhan-kebutuhan ini saya serahkan kembali ke Studio 1 di Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Ramdhani atas paparannya dan ini menjadi motivasi bagi kita semua ya untuk terus meningkatkan pengelolaan jurnal kita. Baik, kita simak nasihat atau motivasi dari Bapak Dr. Cecep, dipersilakan. Sudah hadir Pak Dr. Cecep? Sudah hadir kah Pak Dr. Cecep? Hadir. Mangga, silakan Pak Dokter. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Ramdhani. Ini saya sedikit berbagi tips dan trik saja sebetulnya untuk jurnal. Karena kebetulan kami juga salah satu tim dari reviewernya Join ya. Jadi Join itu salah satu jurnal di informatika. Bisa minta izin untuk share screen? Siap, sebentar. Enggak, silakan, silakan. Siap. Sudah, Pak Dokter, silakan. Ya, saya izin share screen ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jurnal online informatika, apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan Pak Dokter. Sudah, silakan. Ya, ini adalah salah satu jurnalnya informatika, namanya Join. Ini sudah masuk Sinta 2 ya. Jadi kajiannya yang pertama, ini kita fokus di informatika. Yang pertama harus dilakukan adalah punya situsnya dulu, situs jurnal. Jadi kadang-kadang orang, saya meluruskan bahwa yang namanya situs atau site itu aplikasi berbasis web. Jadi bukan sekedar profil dari perusahaan atau PT KIS aja. Kadang-kadang orang bilang kalau situs itu ya website PT KIS gitu, website organisasi gitu. Tapi situs itu ya web atau aplikasi yang berbasis web, intinya gitu seperti itu lah. Ini webnya OJS-nya informatika. Yang pertama ya emang kita harus punya dulu si aplikasi ini ya. Bagi teman-teman yang sudah ada, nanti berikutnya akan saya share berbagi tips trik untuk meningkatkannya. Yang pertama harus punya ini dulu, web jurnalnya berbasis OJS. Yang kedua, kadang-kadang PT KIS, beberapa teman-teman yang sering diskusi dengan saya itu nentuin covernya saja itu lama gitu ya. Aduh, covernya namanya iya pengen ada filosofinya gitu ya, memang agak lama sih ya kalau yang kayak gitu. Kalau yang kayak gini mah ya harusnya sih relatif lebih cepat lah, karena kayak ini misalnya kita ya udah join lah jurnal online informatika, ya udah beres gitu kan, agak cepet gitu kan. Dan yang berikutnya emang untuk scope itu relatif lebih spesifik, katanya lebih bagus lah, tapi relatif juga. Nah setelah nentuin scope baru branding ya. Branding tuh kayak misalnya ini nih, Turnitin, Mendeley, apalagi nih brandingnya, Google Scholar gitu ya. Sementara saya lihatin di bawahnya, yang penting branding ininya nih dimasukin semua nih. Moraref, Google, Crossref, wah di kerjasamanya jadi bareng gitu ya. Jadi ada tim developer ngedevelop jurnal, ada tim operasional,
ada tim yang kayak gini juga. Ini penting loh. Masuk Garuda, masuk Crossref, masuk Google Scholar. Nah ini emang agak mahal artinya effortnya harus lebih gitu ya. Jadi nggak bisa dalam waktu 6 bulan dapat semuanya, nggak bisa juga. Ini lebih dari setahun. Yang seperti ini ya mungkin Pak Unang juga mengalami lah seperti ini ya. Dan yang penting ini terus ISSN untuk yang elektronik diurus gitu ya. Jadi setelah ada OJS, minimum ada 10 tulisan lah, kemudian websitenya fix, difikskan artinya dia harus punya domain, domainnya diarahkan di domain perguruan tinggi. Kayak ini di atas, IEF, UIN, SGD, ACID ini, IEF itu informatika, UIN, SGD, ACID itu nama lembaganya, jangan di luar itu. Kenapa? Karena sisitasinya nanti begitu dihitung, tidak reference ke domain yang kita inginkan, yaitu domain sekolah gitu ya. Nah, langkah pertama hanya itu saja. Satu domain, yang kedua sistem OJS-nya, yang ketiga cover, jangan lupa. Teman-teman banyak yang sudah hosting, punya domain gitu ya, punya OJS, nentuin covernya 3 bulan gitu ya, ya terlalu lama lah. Nentuin cover aja 3 bulan, cepet-cepet maksudnya gitu kan. Caranya gimana? Ya cari aja orang yang desain jago Photoshop gitu ya. Udah masukin aja ada logo STAI-nya, udah beres gitu ya. Nah biar cepet ISSN-nya. Nah setelah itu tim yang lain ya ini Google Scholar-nya dibangun. Misalnya bikin user Google Scholar-nya atas nama jurnal tadi kan. Ya biar terindeks Google kan. Kemudian daftar Sinta dan seterusnya, Morarep, Crossref, apalagi nih, Garuda, DOAJ, Dimension dan seterusnya. Pokoknya yang ada bisa terindeks. Ini biasanya yang relatif gratis ya. Jadi kejar dulu yang relatif gratis. Kenapa? Buat branding ini. Biar branding index. Kalau orang di branding index tuh orang mau nulisnya di situ gitu. Jadi kalau nggak ada branding ini, nanti nanya, Kang jurnalnya di indeksku mana? Ku STAI yang bersangkutan. Ya, kadang-kadang orang juga nggak mau nulis nanti. Nah seperti ini. Jadi yang penting branding index ini. Yang berikutnya adalah kalau setelah punya ini, ditentukan pengelolanya. Ya katakanlah udah tertentu lah ya pengelolanya. Karena kita terus terang, kita dibagi beberapa step, ada reviewer, editorial team, terus autornya kita dipersiapkan juga, ada beberapa yang nulis. Itu sesuai aturannya OJS. Kalau tidak salah itu ada 6 lah. Nanti kita ngobrol lebih lanjut biar nggak terlalu lama. Nah kalau sudah jadi sistemnya, katakanlah udah ada yang nulisnya gitu ya. Saya sarankan kalau untuk nulis, itu Bapak dan Ibu, sebentar. Ini saya share beberapa tips trik ya untuk meningkatkan performa IJS-nya. Katakan udah ada yang nulis, siap-siap. Yang pertama itu ini nih, kolaborasi antar PT KIS dulu nulisnya, karena penulis jurnal itu lebih bagus 70% dari luar gitu kan. Jadi kalau ada misalnya ya minimum 3 PT KIS lah join. Tukar tulisan lah. Jadi jangan sampai banyak tulisan dari internal juga. Itu satu. Kalau sudah kolaborasi antar tulisan, terus materinya cocok. Ini yang kedua ini relatif teknikal ya. Karena terus terang di akreditasi jurnal diminta juga berapa pengunjung jurnal gitu ya. Kadang-kadang dicek juga gitu. Dan ini terbukti kami sudah 2 kali dapat hibah jurnal, berapa ya, 30 juta kalau nggak salah. Kalau nggak salah 30 juta itu udah 2 kali untuk yang ini. Yang pertama tim IT-nya ini harus di briefing dulu di internal. Jadi arahkan router internetnya ke situs OJS gitu. Jadi begitu anak-anak begitu join hotspot, itu yang kebukanya jurnal gitu. Jadi begitu join hotspot, anak-anak atau dosen jurnal gitu. Kebukanya jurnal gitu kan. Atau ada himbauan misalnya kalau mengunjungi website, kunjungi jurnal juga gitu kan, dan seterusnya gitu. Nah yang berikutnya ini saya menegaskan dari Pak Ramdhani,
Ini sitasi jurnal oleh mahasiswa dan dosen. Ini untuk terutama untuk mahasiswa, ini untuk kalau di informatika ada kerja praktek, kalau misalnya di jurusan Jurusan mungkin ada beberapa bikin makalah atau apapun lah ya. Nanti sitasi jurnal oleh mahasiswa misalnya dalam makalah gitu ya. Makalah atau tugas ini wajib dan harus ada sitasinya. Ini yang kemudian sitasi juga dosen kalau menulis artikelnya dari jurnal ini. Jadi dosen mensitasi, si mahasiswa mensitasi itu wajib. Dan itu harus masif. Masif itu banyak gitu ya. Ya kalau mau Bapak Nadiem di alas gitu ya. Ini yang wajib disitasi kalau kajiannya misalnya tentang pendidikan. Tulisannya di jurnal ini tulisannya Bapak A, B, C, D gitu. Kalau misalnya tulisannya yang berhubungan dengan misalnya hukum gitu kan, ada hukum Islam ada gitu. Dan itu barengan Pak harus kayak kalau kata Pak Ramdhani tadi bilang ulah sosoranganan gitulah. Ulah lonely tiger gitu kan. Maung tapi sorangan gitu kan. Ya kalau nggak bisa jadi sendiri kan mendingan berkelompok gitu kan. Jadi dosennya gabung tim gitu kan. Nah biasakan ini bikin jurnalnya teamwork. Jadi teamwork itu artinya misalnya ada 4 penulis gitu ya. Jadi tidak sendiri gitu kan. Jadi kadang-kadang saya juga aneh, ada di tulisan lain gitu kan. Ada juga di teman-teman lain di tulisan saya yang ketiganya, keempatnya dan seterusnya. Gak apa-apa 4 penulis atau 5 gitu ya. Ini jangan pelit lah artinya. Tapi tiap orang punya tanggung jawab satu. Contoh misalnya gini, ada 4 dosen. Semuanya pegang satu tulisan. Tapi keempat orang itu dimasukkan ke semua tulisan tadi gitu kan. Misalnya saya pegang satu tulisan nih. Teman saya satu tulisan dan seterusnya ya. Nah, nama teman dimasukkan di penulis kedua, 3, 4, 5 teman dosennya atau mahasiswa. Nah, yang di tulisan kedua itu saya misalnya jadi penulis kedua karena teman saya yang PIC di tulisan kedua itu saya di penulis kedua, yang lain 3, 4, 5 dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau ada 4 jurnal, itu ada 4 dosen yang bisa kolaborasi, dan itu kalau dihitung ada sekitar 16 kombinasi dosen menulis jurnal gitu ya. 4 kali 4 kan, 16 kan. Ya kalau sempat nggak sempat dibalas berarti ya. Nah seperti itu kolaborasinya. Jadi kalau misalnya jangan pedit lah, 4 atau 5 penulis gitu, masukin aja yang penting kan tertera penulis ini kena nggak apa-apa penulis kelima juga ya. Asli yang terpenting jangan sampai nggak nulis gitu. Teamwork ini 4 atau 5 penulis seperti yang tadi ya. Nah tips yang lain ini biasanya saya bahan dasarnya biasanya skripsi mahasiswa nanti dipoles gitu ya. Bahan dasarnya skripsi mahasiswa dipoles sama kita ngobrol sama mahasiswa bahwa kita akan publish bahan dasarnya skripsi biasanya yang utamanya 2 dosen pembimbing 1 mahasiswa itu ini udah 3. Nanti tinggal masukkan 1 atau 2 orang dosen lagi yang lain yang untuk seperti itu. Yang berikutnya biasakan selain skripsi ya, produk akhir adalah jurnal. Jadi selain skripsi, mahasiswa itu harus bikin format jurnal dari skripsi tadi. Bisa materinya skripsi tadi atau bisa geser, bisa plus gitu ya dari skripsi tadi. Dan yang terakhir ini tips triksnya jangan ragu ikut misalnya conference. Jangan ragu ikut conference. Nggak apa-apa, mahal juga udunan gitu ya. Paling conference berapa lah gitu kan. Tapi mahasiswa kita seneng. Ini saya bintangi biasanya conference-nya yang
terindeks Scopus biar agak agak ada gengsinya lah seperti itu. Jadi mahasiswa libatin, jangan ragu ikut conference, bila perlu dosennya udunan gitu kan. Biaya ikut conference berapa ya nggak apa-apa gitu kan. Nanti yang presentasi siapa? Ya bisa dosennya, bisa juga mahasiswanya sendiri. Seperti itu. Baik, mungkin seperti itu tips-triks yang utamanya nanti kita bisa gali lagi di diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Cecep atas pencerahannya. Ini sangat menginspirasi teman-teman tentunya berkaitan bagaimana untuk pengelolaan jurnal di internal PTKIS masing-masing, tetapi juga adalah harus bisa berkolaborasi. Maka kita kalau 143 PTKIS sekolah di wilayah 2 Jawa Barat begitu kan. Artinya ini sangat bisa menggali ya jurnal-jurnal pada PTKIS masing-masing asal kita bisa dan mampu melangkah dulu begitu kan. Nah, inilah pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat tentunya untuk kedepannya. Baik, selanjutnya mungkin ada paparan dan motivasi dari Bapak Dr. Silakan. Sudah bergabung Pak Dr. Fisher. Halo Pak Fisher. Pak Fisher? Wah, mungkin tidak menyimak Pak Unang. Pak Dr. Fisher, silakan. Ya, nanti aja dilewat aja nanti kalau misalnya ini saya japri dulu. Silakan di apa namanya? Ke akta berikutnya aja kita diskusikan lah. Baik. Pak Dr. Adam Malik ya. Lewat aja Pak Adam juga. Nanti aja lewat aja. Pak Adam juga dilewat dulu. Baik. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang masuk kepada link email yang disampaikan oleh Pak Agus Mailana, rekan kami ini. Nah, ini akan nanti adalah dipetakan sesuai dengan kondisi real jurnal yang ada di PTKIS masing-masing. Jadi saya dengan Pak Agus akan memetakan mana PTKIS yang belum punya jurnal. Nah, ini akan dipetakan. Jadi PTKIS mana saja. Tentu ini penanganannya berbeda. Bagaimana supaya PTKIS ini memiliki jurnal, begitu ya. Kemudian yang kelompok kedua adalah PTKIS yang sudah punya jurnal tapi belum OJS. Nah, ini pun petakan, ya. Kemudian yang ketiga, PTKIS yang sudah punya jurnal, sudah OJS, tapi belum akreditasi. Nah, sehingga dari 3 kelompok ini akan kita petakan dan tentu penanganannya juga kan nanti berbeda-beda. Baik motivasi dan bimbingan dari Kopertais, atau juga adalah berdasarkan pengalaman yang SDAI Al-Hidayah selama ini jalani seperti itu. Nah, ketiga kelompok ini bisa kita dampingi, apakah nanti dengan bersifat tatap muka langsung, kami dari Kopertais misalkan datang untuk ada pertemuan di sebuah tempat, kemudian dikumpulkanlah kelompok-kelompok tadi, atau juga melalui via Zoom ini, karena kondisi dan situasinya yang belum memungkinkan. Jadi pertemuan hari ini akan kita lanjutkan nanti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya sesuai dengan klasternya tadi. Kalau kami, saya dengan Pak Agus tuh nampaknya itu mungkin solusi yang bisa diberikan penanganan khusus. Karena masing-masing kan masalahnya berbeda-beda, gitu kan. Jadi tadi ada 2 adalah PTKIS yang sudah punya jurnal tapi belum OJS, dan kelompok yang ketiga adalah PTKIS yang sudah punya jurnal, sudah OJS tapi belum akreditasi. Nah, dalam hal ini insya Allah Agus Mailana, lembaga-lembaga terutama lembaga pemerintah ya Pak Agus ya, yang suka minta didampingi bagaimana membentuk jurnalnya, seperti lembaga KPK Pak Agus ya. Pak Agus ikut membidani jurnal di KPK berkaitan dengan hal ini. Jadi insya Allah tentu dari Kopertais sudah siap, dan kami pun selama masih dibutuhkan oleh teman-teman PTKIS, kami akan share pengalaman dalam pengelolaan jurnal ini. Baik, mungkin
Pak Agus sendiri silakan mau menyampaikan beberapa hal, Pak Agus silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit menambahkan mungkin dari Pak Dr. Cecep ya, tadi memang untuk masalah teknis memang agak kompleks dan memang harus tim ya. Karena biasa kalau misalnya di STI sendiri mungkin timnya nggak terlalu banyak gitu. Contoh yang dari di kami aja di STI Hidayah itu ada memang ya memang saya yang membuat websitenya dan segala macamnya gitu. Tapi di belakangnya kayak editorial team dari reviewer itu juga ada timnya sendiri. Artinya teman Bapak Ibu sekalian yang ingin membangun jurnal tadi yang klaster yang belum ada jurnal dan belum pasti kalau belum ada jurnal pasti belum ada OJS-nya juga gitu kan. Nah, ini memang harus dibuat timnya dulu dalam bentuk yang mendevelop websitenya itu siapa, terus nanti yang editorial timnya siapa. Nah, tadi yang ditunjukkan Pak Dr. Cecep itu udah Masya Allah udah bagus banget itu editorial timnya mungkin dari luar semua kali ya Pak Dokter ya. Bahkan reviewernya juga dari luar UIN sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang baru akan membuat ya kita editorialnya internalnya aja dulu gitu. Yang penting itu kan konsisten dalam penerbitannya. Gitu. Dan nanti kalau misalnya memang sudah siap akreditasi yang 2 tahun ya atau minimal terbitan itu 4 nomor ya. Nah, itu baru kita bisa mengajak dari PT-KIS lain untuk menjadi editor atau untuk menjadi reviewer. Dan untuk artikelnya sendiri juga kita bisa kolaborasi nih karena tadi Pak Unang sudah menyinggung kita dari PT-KIS sudah ada beberapa PT-KIS. Nah, jadi kita bisa kolaborasi nih untuk artikel-artikelnya dan itu menurut saya sih ya nggak apa-apalah gitu walaupun ada beberapa autor atau penulis memang yang lebih maunya tuh dia menulis di jurnal yang akreditasi gitu. Tapi kan kita bisa kasih stimulus lah gitu. Stimulus misalnya ya kalau misalnya yang nulis dari luar gitu ya, kita kasih ya ucapan terima kasih dalam bentuk sertifikat atau apapun. Nah, yang seperti itu biasanya itu bisa menarik penulis dari luar gitu dalam menulis di artikel jurnal kita. Dan untuk teknis akreditasinya mungkin nanti setelah udah mulai konsisten dalam penerbitan gitu ya, itu mungkin nanti kita bisa bahas. Nah, terus juga ada mungkin beberapa dari PT-KIS itu yang jurnalnya itu sudah ada tapi versi cetaknya. Sedangkan OJS-nya belum ada. Nah, itu tadi saya bilang, tadi kita harus buat dulu tim dalam membentuk develop website-nya, dan jurnal-jurnal yang sudah terbit itu kita upload saja gitu ya, kita masukkan saja. Nah, kalau misalnya syukur-syukur kalau udah 2 tahun terbit, nah itu kita bisa langsung ajukan akreditasi. Ya berapapun hasilnya, yang penting masuk Sinta dulu aja. Mungkin gitu Pak Unang dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus menambahkan ya tadi. Nah, jadi sekarang dipersilakan Bapak Ibu sekalian, peserta apapun lah namanya, disampaikan kepada kami, sehingga setidaknya dalam pertemuan ini Bapak dan Ibu sekalian semakin mendapatkan kejelasan gambaran berkaitan dengan pengelolaan jurnal. Dan juga silakan disampaikan nama dari PT-KIS yang mana, kemudian kondisi jurnal terbaru saat ini seperti apa. Dan pertanyaan pun mungkin ke kami, dipersilakan sebaiknya langsung sajalah ya, biar kita komunikasinya komunikatif. Unang sinyalnya lupa Unang. Dipersilahkan nanti kalau melalui chat nanti oleh Pak Agus disampaikan. Oh, langsung melalui chat sudah ada. Halo? Masuk nggak ya? Silakan masuk. Masuk silakan Pak Imam.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Kalau dari Stay Alfata, kebetulan memang baru membuat OJS-nya. Jadi masih bingung cara maintenance atau manajemen. Sinyalnya Pak jelek Pak. Nggak kedengeran. Ya. Kedengeran nggak? Silakan. Dicoba aja dulu bicara. Ya, jelas enggak. Ya, jadi STI Alfata Bogor sudah punya OJS-nya. Jadi mungkin untuk selanjutnya adalah kebutuhan untuk bagaimana maintenance atau pengelolaan jurnal itu sendiri, termasuk nanti kolaborasinya itu seperti apa dengan kampus-kampus lain, itu yang mungkin kami perlukan dalam hal pengelolaan jurnal ini, sehingga jurnal kami ini bisa berjalan secara simultan dan seluruh mahasiswa memang rencananya akan diwajibkan untuk selain skripsi itu mereka wajib untuk tugas akhirnya adalah jurnal. Nah, tinggal nanti bagaimana, karena saya sendiri baru dalam mengelola jurnal ini. Nah, mudah-mudahan Pak Ramdhani dan kawan-kawan nanti bisa membimbing kami untuk bagaimana pengelolaan yang paling ciamik lah, paling bagus agar jurnalnya berjalan dengan baik. Itu sih semua permintaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi apa yang disampaikan. Dipersilakan Pak Dr. Ramdhani bisa membahas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Imam Santoso. Silakan. Ya, saya tadi kurang menyimak dengan baik ya. Apakah karena sinyal di saya yang jelek atau di sana yang sinyal Pak Ramdhani ya? Ya, sinyal. Jadi saya kurang bisa menangkap tadi Pak apa yang disampaikan oleh Pak Imam. Tapi kurang lebih kira-kira minta dukungan supaya berjalan baik, dan Pak Imam jurnalnya baru memulai, kalau nggak salah baru tahap itu ya. Saya tadi mendengarnya baru ke sana. Jadi kalau baru memulai, OJS-nya sudah ada apa belum Pak Imam? Sudah ada. Sudah OJS ya. Baik, ya nanti tinggal disepakati saja usulan programnya mau seperti apa. Itu aja usulannya. Pak, saya perlu kegiatan ini untuk jurnal misalnya. Nah, silakan aja. Seperti apa misalnya, apakah manajemen tata kelola jurnalnya atau persiapan akreditasi atau apa gitu nama programnya. Sehingga nanti pada pertemuan berikutnya itu kita mengagendakan prioritas program mana yang disepakati untuk ditindaklanjuti. Kira-kira gitulah Pak Imam. Ya. Tadi usulan programnya apa Pak Imam? Kira-kira? Ya cukup dulu lah dari saya Pak Unang, silakan. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Dr. Ramdhani ya. Jadi Pak Imam nanti insya Allah di Koportai siap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ramdhani nanti dalam pembimbingannya. Mungkin Pak Dr. Ya, jadi yang pertanyaan saya tuh yang saya tanggap ini OJS-nya udah ada gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Ya gitu. Izin share screen lagi ya. Ini yang perlu disiapkan ketika OJS-nya sudah ada. Yang satu nama jurnal, YSS Print, fokus scope jurnal, etika publikasi, editorial board, reviewer atau mitra bestari, kebijakan cara review, pedoman review ya. Cek plagiarisme, nanti manajemen referensi, almas sekretariat, terus jurnal petanya di Google gitu ya, kontak ketua editor atau IT support gitu kan, teori jurnal, dan juga tadi yang dibilang Pak Gus Mailana, jadwal publikasinya 3 kali, tapi biasanya setahun 2 kali gitu ya. Ini yang bahan yang kalau OJS-nya udah ada nih. Tinggal nama jurnal, YSN Print, dan seterusnya ya. Nah, ini yang berikutnya. Persepsi dalam jurnal online itu ada site, jurnal, isu, baru muncul papernya gitu ya. Nah, ini persepsi dalam jurnal online. Ini saya percepat saja biar nggak terlalu lama. Kemudian
apa yang harus dilakukan? Nah, ini Bapak harus menentukan role-nya dalam jurnal tadi, misalnya di OJS tadi ya. OJS itu di aplikasinya itu editor gitu ya. Kalau pernah dalam jurnal misalnya di editor, biasanya dia jurnal manager atau editor, section editor. Kopi ini yang kedua, yang ada versi OJS, ada versi jurnalnya ya. Nah, ini ditentukan Pak, timnya siapa, dan ini harus fix. Kenapa fix? Karena ini ya bakalan kerja gitu, karena nggak bisa sendiri. Kenapa nggak bisa sendiri? Nanti di akreditasi jurnal dicek, ini flow-nya dokumen dari penulis itu ke siapa aja, itu nanti dicek loginnya ya, activity-nya. Reviewer ini pernah nge-proof gitu ya, pernah apa, itu ada jejaknya, rekam jejaknya ya. Jadi kalau sama satu orang akun misalnya digabred semuanya tiba-tiba publish, itu kan berarti nggak di-review sama sekali gitu. Dan tadi yang dibilang Pak Agus betul, kita menghubungi beberapa reviewer. Siapa yang kita hubungi beberapa reviewer tersebut adalah orang-orang yang berkompeten dalam keilmuannya. Misal kita di informatika ya keilmuan informatikanya. Dan usahakan yang jadi reviewer itu udah punya ID Scopus, artinya dia pernah menerbitkan jurnal dan terindeks Scopus gitu kan. Siapakah orang-orangnya? Orang-orangnya adalah orang-orang yang terdekat. Kenapa orang-orang yang terdekat? Ya bisa, kalau bahasa itunya ya bisa ngobrol gitu ya. Pak Wios sakit apanya gitu, ongkosnya Wios gitu kan. Dan itu teman-teman dosen dan juga dosen-dosen saya juga yang di ITB itu langsung dihubungi dan mereka sangat antusias gitu. Oh saya jadi reviewer, oke gitu kan. Mereka main oke aja nggak nanya uangnya berapa. Karena apa? Karena bagi mereka adalah pride gitu ya. Jadi ngerasa bangga gitu kan. Ada di jurnal ini, jadi reviewer jurnal ini gitu kan. Jadi langkah berikutnya apa? Selain menentukan tim jurnal dalam OJS tadi, yang skenario-nya Bapak dan Ibu di PTKIS juga kumpulkan nih orang-orang kandidat siapa ini yang mau jadi reviewer. Udahlah kita lah reviewer bareng-bareng lah. Dosen-dosen hebat di PTKIS kan banyak, kumpulkan gitu ya. Dosen-dosen yang di Kopertais juga kumpulkan juga. Nanti dibagi aja reviewernya siapa ini siapa kan, biar nggak pusing kan. Jadi satu tim kompak gitu kan, semua tim PTKIS sama tim Kopertais itu kompak mau bikin tim reviewer. Jadi artinya kan bisa diobrolan lah gitu. Baik, ya ini yang berikutnya ya tadi ya. Beberapa tugas yang tim tadi. Kalau administrator dia ngurusin tampilan, konfigurasi site gitu kan. Kalau manajemen jurnal itu konfigurasi jurnalnya gitu kan. Editor itu proses review. Editor bagian menentukan reviewer siapa aja nih. Jadi si naskah ini dilempar kemana aja nih. Gitu ya. Reviewer ya review naskah, rekomendasi bahwa tulisan ini seperti apa gitu ya. Kemudian tata bahasa juga ya. Editor layout, tata letak atau galeri naskah. Proofreader finalisasi naskah, penulis ya dia submit, terus revisi, pembaca yang membaca, mengunduh. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Cecep atas tambahannya tadi atas pertanyaan dari Pak Imam Santoso ya. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Dr. Ramdhani, ditambahkan oleh Pak Dr. Cecep. Baik, dari chat mungkin ada yang bertanya. Ini adalah Oh ini ada yang bertanya nih. Apakah bisa bertanya lewat chat? Ya bisa ya. ya. Tentang hak reviewer dalam jurnal itu bagaimana? Udah tadi ya dijawab ya. Reviewer dalam jurnal itu tadi reviewernya udah. Iya, lanjut. Ya, mohon bimbingan jurnal baru ISN belum OJS, siap di OJS kan nih, ada dari Bu Endah ya. Kemudian mohon dari Pak Gugun ya, mohon berbagai persiapan akreditasi jurnal, persyaratan teknis yang lainnya. Ya yang tadi yang kita pernah, yang tadi yang di slide pertamanya ini ada salah satu trik untuk
untuk meningkatkan performance yang OJS-nya ya. Ini diantaranya sudah kolaborasi. Nah ini tim IT-nya harus turun nih. Arahkan router internet yang ada di kampus ini ke situs OJS-nya. Jadi si mahasiswa itu kalau misalnya ada 1000 gitu ya, berarti sehari 1000 harusnya ada kunjungan ke situsnya jurnal tadi gitu. Sehari ya. Berarti kalau misalnya kita persiapan akreditasi itu 6 bulan, ya dikali saja. Kali itunya gitu ya. Amannya sih gitu. Jadi nanti kelihatan trafiknya, wah bagus nih mahasiswa lihat jurnal gitu kan. Ya ngebaca enggaknya sih saya nggak tahu juga. Yang penting ngelihat gitu kan, menuju gitu kan. Seperti itu ya. Jadi kalau teknikal dia seperti itu. Atau misalnya di website, oh enggak Pak, kita misalnya di PTKS tuh ada kebijakan kalau misalnya munculnya yang pertama itu website Pak. Berarti websitenya bikin pop up. Nih, kunjungi dulu jurnal gitu kan. Misalnya di websitenya PTKS nanti mahasiswa klik juga ke sana. Dan itu tadi wajib disitasi jurnalnya oleh mahasiswa atau dosen. Karena kalau untuk meningkatkan seperti itu tuh, naik gitu ya. Oh jurnal ini selalu disitasi gitu ya. Nanti kolaborasinya sama PTKS apa? Ya saling mensitasi. Dan terugi sih mensitasi mah gitu kan. Ada satu makalah disitasi 100 tulisan ya bagus gitu kan. Asal yang jelas berhubungan kan dengan seperti itu. Kalau ilmunya tarbiyah yang disitasinya ilmunya syariah ya wah ini mafia gitu kan. Takutnya seperti itu ya. Jadi kalau kajiannya sama ya tidak masalah gitu. Jadi kalau disitasi itu ya seperti itu. Mungkin ada yang lain enggak? Baik, terima kasih Pak Dr. Cacep. Yap. Kalau pengalaman di STJ Al-Hidayah ini, salah satu syarat bagi mahasiswa dinyatakan lulus itu selain munakosah, itu adalah skripsinya harus dibuat di dalam prosa. Prosa itu kami adalah Proceeding Al-Hidayah. Jadi Proceeding Al-Hidayah ini adalah setiap prodi memiliki prosa. Jadi Proceeding Al-Hidayah PAI, Proceeding Al-Hidayah IAT. Nah, sehingga skripsi ini dibuat dalam sebuah format proceeding maksimal 15 halaman, minimal 10 halaman, kemudian diseminarkan oleh mahasiswa, siapapun yang hadir boleh, ya. Kemudian ada penguji 1 orang, kemudian proceedingnya nanti dibimbing oleh pembimbing skripsi 1 dan pembimbing skripsi 2. Sehingga pembimbing skripsi 1 penulis 3, penulis 1-nya adalah mahasiswa. Kemudian wajib mensitasi adalah karya tulis, yaitu dosen penulis 2 dan penulis 3 atau dosen pada bidang keilmuan pada prodi masing-masing. Nah setelah itu barulah dicek plagiasi. Jadi dicek plagiasi maksimal itu adalah 30%. Kalau masih di atas 30%, itu adalah harus diperbaiki yang masuk plagiatnya. Maka dicek kembali sampai beberapa kali seperti itu. Ini adalah strategi untuk meningkatkan sistem untuk akreditasi dan juga ada proceeding. Nah, itulah yang dimaksud oleh kami adalah berkaitan dengan tadi kata Pak Cecep dan Pak Dr. Ramdhani, salah satu media untuk mensitasi, yaitu mahasiswa yang akan lulus itu wajib untuk skripsi proceeding. Ini untuk meningkatkan sitasi salah satunya begitu. Ini pengalaman yang selama ini kami lakukan di SDIL-SSN gitu kan, ada cetaknya dan ada juga yang bersifat online-nya seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lain, dipersilakan mau kan atau melalui chat. Kasih ini katanya nih. Mohon berbagi persiapan akreditasi jurnal, persyaratan dan teknis yang lain tadi Pak Dr. Cecep sudah sampaikan ya. Ya udah tadi terus saya baca iya. baru dan belum mempunyai jurnal langkah awal seperti apa ya tadi sudah ya. Jadi harus dibangun dulu OJS-nya, bangun teamwork,
gitu kan, bangun link, nah baru syarat-syarat teknis tadi. Nanti kita bantu dari Pak Lutfi Maulana ya. Untuk ya sedikit pengalaman dari STIA, saya sendiri dari 2011 itu sudah jadi Kaprodi PAI ya. Di mana salah satu amanah yang diamanahkan oleh Ketua STI saat itu adalah membangun jurnal. Maka di STI Al-Hidayah itu mulai 2012 jurnal edukasi Islami itu kami bangun dengan penulis tentu mayoritas adalah dari dosen gitu kan. Karena baru edisi cetak waktu itu. 2012 terbitan 2 kali ya. Kemudian 2013 datanglah di akreditasi Prodi PAI. Sehingga jurnal itu walaupun masih cetak menjadi nilai tambah bagi akreditasi Prodi PAI, begitu kan? Kemudian 2014, 15 barulah kami menggunakan sistem OJS itu adalah 2017 ya. Begitu Pak Agus Mailana bergabung dengan kami, kemudianlah dibangunlah jurnal-jurnal yang ada itu bersifat OJS ya. Jadi edukasi Islami 2012 mulai terbit, kemudian Al-Maslahah 2013. Kami bangun 2017 semuanya OJS dan diakreditasi. Sehingga sampai dan kami terus berusaha meningkatkan. Jadi bagi Bapak Lutfi yang belum punya jurnal di PT KIS-nya, dibangun dulu jurnalnya, tapi saat ini tidak usah meniru seperti STI Al-Hidayah, cetak dulu gitu kan, OJS-nya langsung saja, baik yang print out maupun yang online seperti itu bisa dibangun lah, insya Allah. Nah, mungkin pada awal-awal memang penulis internal dulu begitu kan, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nanti kan ada peningkatan-peningkatan seperti itu. Karena kita agak sulit mendapatkan penulis dari luar manakala jurnal kita belum diakreditasi. Jadi ada semacam pertimbangan lah dari penulis, wah tulisan saya gitu kan diterbitkan di jurnal yang belum terakreditasi, nilai tambah bagi saya apa? Sebenarnya kalau dari KUM itu ada ya, walaupun nilainya rendah dari KUM untuk kepangkatan begitu. Tapi juga secara KAM ada, secara finansial gitu kan. Kan biasanya mungkin dari ketua, dari rektor dapat ya untuk pengganti uang kopi begitu kan. Nah, itu ada sebenarnya itu di setiap perguruan tinggi tentu ada anggarannya gitu kan. Nah, nanti kalau sudah terakreditasi walaupun Sinta 6 misalkan seperti kami rasakan di Adinar Sinta 6 prodi perbankan syariah diploma itu tulisan untuk setiap kali terbit itu pasti ada yang nyisa begitu. Bahkan kami kan membuat sebuah kebijakan ada kontribusi pembiayaan. Ya walaupun tidak mahal gitu hanya 400.000 satu artikel, tapi Masya Allah setiap terbit itu selalu ada artikel yang memang digugurkan karena kurang masuk gitu kan dalam skopnya seperti itu. Jadi bangun dulu jurnalnya di setiap PT KIS minimal 1, dengan 1 dikelola dengan baik sampai kepada akreditasi, maka itu menjadi pengalaman awal untuk menerbitkan jurnal kedua, jurnal ketiga, jurnal keempat. Kalau di STI Al-Hidayah itu jurnal itu adanya di program studi. Jadi misalkan edukasi editor in chief-nya adalah Kaprodi PAI gitu kan. Kemudian editor pelaksananya adalah dosen-dosen tetap Prodi PAI. Kemudian reviewernya kita minta kepada institusi luar ya. Seperti Pak Dr. Ramdhani kan di jurnal Khidmatul Ummah PKM yang ada di bawah LPPM. Prof. Teddy Priyatna, Wakil Rektor 3 ya atau 4 beliau, itu di Prodi PAI gitu kan. Prof. Firdaus, 2 ya Wakil Rektor 2. Prof. Firdaus, guru besar di UPI di Edukasi Islami. Jadi bahkan di Edukasi Islami kami punya reviewer dari Uganda, karena teman saya waktu kuliah di UPI begitu kan, orang Uganda gitu kan. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Ramdhani dan Pak Dr. Cecep, Bapak-Bapak sekalian, jadi untuk reviewer itu kita ngambil dari luar yang kenal lah gitu kan. Nah, tentu di Kopertais kan Masya Allah banyak pembina-pembina kita yang insya Allah bersedia gitu kan menjadi reviewer seperti itu. Itu tambahanlah sedikit berdasarkan pengalaman di STI Al-Hidayah. Selanjutnya, nah gini dari Bapak Ibu, saya tambahkan Pak Unang. Saya menambahkan Pak Unang.
Kolaborasinya, makanya Silakan, Pak. kenapa di cluster gitu ya, ada yang istilahnya kan ada yang beginner, intermediate, advance gitu ya. Kalau bahasa saya kan seperti itu. Nah biar nanti kolaborasinya satu letting. Kalau yang baru memulai, semua kolaborasinya pemulai. Jadi kan tukar-tukar tulisan juga enak gitu kan. Nggak ada yang rasa levelnya lebih tinggi. Wah apa itu jurnalnya belum terakreditasi, saya nggak mau gitu kan. Wah wong saya sama-sama nggak belum terakreditasi, ya udah tukeran aja kan, dimulai dari situ gitu kan. Dengan lalu lintas tulisan gitunya kalau meningkat, nanti begitu akreditasi bareng nanti meningkat juga gitu kan. Jadi kenapa di klaster sekarang itu ya intinya buat itu, biar apa ya, biar nggak apa ya, heureun kuletah gitu kan. Aduh mau kolaborasi sama ini udah akreditasi, kita belum gitu kan. Jadi kadang-kadang yang terakreditasi nggak mau juga gitu kan. Tapi dengan seperti itu kita bisa kalau letting mah gitu ya. Satu letting mah itu bisa kerjasamanya enak gitu. Baik, mangga lanjut. Ini Ya, adalah terima kasih Pak Dr. Cecep. Selanjutnya pertanyaan kepada Dr. Ramdhani nih Pak Dokter dari STID Sirna Rasa, dipersilahkan. Izin bertanya langkah-langkah proses atau manajemen publikasi, indexing, dan similarity check atau nuhun katanya. Mengapa Dr. Ramdhani dibahas? Ya, memang akhirnya jadi pertemuan ini jadi semua harus dibahas ya. Tadinya saya mengharapkan masing-masing pengelola itu menyampaikan. halo. Dr. Ramdhani suaranya hilang. Halo Pak Ramdhani. Suaranya tidak masuk nih. Pak Ramdhani suaranya nggak masuk Pak Ramdhani. Halo. Halo Pak Ramdhani suaranya nggak ada. Nampaknya sinyal di tempat tinggalnya mungkin Pak Cecep. Ya. Saya tambahkan aja biar nggak ngulang. Langkah-langkah proses manajemen ya seperti tadi yang saya utarakan ya di slide yang tadi. Kita paling tidak ini salah satu contoh langkah-langkahnya ya. Izin Pak Ramdhani, suaranya nggak kedengeran, saya tambahkan aja dulu. Nah ini cara manajerialnya ini nih. Peran-perannya dibagi dulu untuk dalam OJS-nya. Kemudian tadi ada yang nanya lagi, gimana cara indexing? Nah, kenapa harus OJS? Karena si OJS itu support untuk indexingnya tadi. Jadi metadatanya bisa support seperti itu gitu. Karena kalau bukan OJS, kita dulu pernah kita coba pakai WordPress gitu ya. Ya emang kita agak kesulitan untuk si indexingnya tadi gitu. Kenapa OJS gitu? Jadi jangan berkecil hati. Nanti teman-teman yang belum aja OJS, nanti tim koper saya siap untuk support untuk kita bangun OJS-nya gitu kan. Dan OJS pun ini kan ada dua nih, ada OJS 2, ada OJS 3. Nah ini beda juga fiturnya. Ini ada dua jurnal informatika, ini yang satu join, yang satu insight gitu. Yang satu yang mainnya yang join, yang backupnya nanti yang insight gitu.
Nah ini salah satu cara manajemen juga. Kalau ada beberapa tulisan yang nggak ketampung, nanti kita lempar lagi ke jurnal gandengannya gitu. Ya, mangga dilanjut. Terima kasih Pak Dr. Cecep ya. Pak Dr. Ramdhani, halo. Tadi suaranya tidak terdengar, tidak masuk Pak Dr. Ramdhani. Halo? Halo Pak Ramdhani. Oh iya, Pak Unang saya nambahkan lagi untuk similarity check. Untuk similarity check saya pakai Turnitin ya. Bisa pakai yang lain juga ya. Ini saya pakai Turnitin. Ya, makasih. Sama kami juga di STIA pakai Turnitin Pak ya. Pak Ramdhani, halo. Halo Pak Haji. Ramdhani. Pak Haji Ramdhani. Pak Agus, kenapa Pak Agus, kenapa Pak Ramdhani kok suaranya tidak masuk ya? Kayaknya dari laptopnya kali, Pak Unang ya. Oh ya tadi Pak Unang. Oh gitu dari laptopnya. Iya. Coba di WA tolong Pak Agus di WA Pak Ramdhaninya. Siap sebentar. Beliau kan beliau bicara terus. Asal. Baik, sambil menunggu Pak Ramdhani, ini ini pertanyaan ke Pak Ramdhani sih dari Pak Opik Jamaludin ya. Pak Opik Jamaludin kan pertanyaan ke Pak Ramdhani, tapi tadi sudah ditambahkan oleh Pak Cecep ya Pak Cecep? Ya, udah bahas semua, iyalah. Kemudian dari Pak Lutfi tadi pun sudah kita berikan jawaban. Pak Gugun ya, persiapan akreditasi jurnal, persyaratan dan teknis yang lainnya. Tadi Pak Cecep sudah menyampaikan ya? Sudah saya sampaikan. Dah, begitu kan. Mohon bimbingan jurnal baru IESN belum OJS. Nah, ini tadi juga sudah dibahas dari Ibu Endah, begitu kan. Ya, pokoknya Kopertai siap bantu untuk develop OJS, juga diarahkan untuk dapat ISSN gitu ya. Nah, begitu siap lah. Silahkan komunikasi lah langsung ya. Maka Pak Dr. Ramdhani masih di unmute itunya. Nah, Pak Ramdhani. Ya. Tadi tidak ada suaranya. Oh, masa? Iya. Jadi tadi diisi dulu oleh Pak Cecep. Baik. Maka silakan lanjut. Jadi pertanyaan dari Pak Opik itu kita bisa elaborasi dengan 17 langkah ya, dari mulai persiapan pembentukan sekretariat jurnal, pendaftaran ISSN, kemudian terus berikutnya ke tangga-tangga sampai indeksasinya didaftarkan ke ISJD, didaftarkan ke Google Scholar, didaftarkan untuk dapat DOI ya, DOAS, kemudian juga sampai akhirnya melakukan pendaftaran akreditasi. Nah, jadi tahapannya kurang lebih seperti itu, dan masing-masing tahapan itu memerlukan waktu tersendiri untuk kita bahas ya, Jadi intinya Pak Opik ini mungkin sudah punya OJS ya. Karena saya nggak tahu apakah ini jurnalnya sudah ada apa belum ya. Kalau menyebut nama jurnalnya mungkin bisa sudah diidentifikasi. Kemudian untuk cek similarity yang lain tentang Turnitin misalnya, ya itu juga bagian yang harus dibicarakan atau disampaikan, dan nggak mungkin di sini disampaikan ya. Platformnya sudah ada. Saya kira nggak tahu nih pelanggaran Pak Undang, cek Turnitinnya berbayar atau gratisan yang ada di STI Al-Hidayah ya. Kalau di Bandung sudah ada ditangani oleh perpustakaan ya, untuk Turnitinnya sudah berlangganan. Ya, tapi masing-masing kampus silakanlah untuk teknis checking Turnitin similarity check-nya bisa dikolaborasi lah dengan kampus-kampus yang sudah berlangganan. Ya. Saya kira itu dulu Pak Undang. Kalau di STI Al-Hidayah itu kita bayar per tahun, Pak. Jadi 3 juta. Jadi kemarin untuk tahun 2021 kami bayar ke pihak ketiga itu 3 juta begitu. Yang lebih tahu Pak Agus sih, yang komunikasinya ya Pak Agus. Ya, halo betul, Pak Agus. Ya, betul Pak. Ya, karena kalau misalnya dari Turnitinnya sendiri itu kan biayanya kurang lebih putus ya. Jadi kalau STI, nah silakan. Ya, ya memang benar dari STI sendiri kita
ininya per akun aja, satu akun aja, kurang lebih ya 3 jutaan, Pak. Gitu, Pak. Itu mungkin dari pihak ketiga jadi nggak langsung ke penelitiannya. Gitu Pak Ketua, Pak Unang. Halo, Pak Unang? Sekarang Pak Unang ya nih yang hilang nih. Mungkin bisa kita lanjutkan ya. Ini dari Pak Gugun ini ada pertanyaan, Nah, Pak Dokter. silakan. Izin pertama, idealnya indexing untuk akreditasi apa saja? Nah, mungkin Pak Dokter Cecep, silakan bisa bantu. Ya kalau indexing, yang ideal sih kan Scopus lah ya. Kalau udah Scopus ya udah selesai sebetulnya. Tapi ya untuk mengawali sebelum Scopus boleh lah ya. Selain Scopus dulu misalnya di yang punyanya Kemenag gitu ya. Ini saya screen juga ada di Sinta udah ada gitu ya, Google Scholar ada gitu ya. Nah ini idealnya ya ini tambah Scopus sih sebetulnya gitu kan, Moraref, Crossref ya harusnya ada semua lah. Atau mungkin ada indexing tersendiri gitu ya, PTKIS khusus gitu ya. Tapi enggak juga ya. Kalau kita ikutnya kan ke Kemenag kan ya, Moraref gitu, Crossref gitu ya. Nah ini indeksinya ya harus di semuanya gitu kalau idealnya mah. Di Sinta, Google Scholar, ya Scopus, mungkin Elsevier gitu dan seterusnya lah. Nah itu mah udah tingkatannya beda lagi ya. Paling itu saja Pak. Mungkin Baik, Pak Cecep, terima kasih. terima kasih Pak Cecep. Mungkin bisa saya mau nambahkan Pak Unang sedikit aja dari Ya, silakan. pertanyaan Pak Gugun. Ya, jadi kalau misalnya untuk syarat akreditasi itu kan pertama jurnal itu harus sudah ada di Garuda ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya jurnalnya sudah terindeks di Garuda itu udah pasti otomatis bisa diajukan akreditasi. Gitu ya. Jadi kalau belum ada di Garuda ya harus didaftarkan dulu di Garuda. Yang kedua mungkin ada di Google Scholar. Dari Google Scholar itu udah pasti juga karena Google Scholar itu kalau misalnya websitenya sudah ada, ya itu Google Scholar itu nanti otomatis masuk Pak ya, indeksinya otomatis masuk. Jadi kita nggak perlu mendaftarkan. Nah Google Scholar ini gunanya untuk mengecek sih ya, untuk mengecek berapa banyak citasi yang ada di jurnal kita. Karena ada salah satu poin penilaiannya, ada salah satu poin penilaian di evaluasi diri jurnal itu jumlah citasi gitu ya. Jadi semakin banyak jumlah citasinya dan ya otomatis makin tinggi nilainya. Dan yang terakhir mungkin ada yang setelah itu udah ada ya mungkin dari itu DOAJ ya, Directory Open Access Journal, karena DOAJ sendiri itu masuk dalam indeksasi internasional berreputasi sedang. Nah itu kalau misalnya Bapak Ibu jurnalnya sudah terindeks di DOAJ, itu untuk melangkah ke Sinta 3 insya Allah gampang sih. Ya. Udah itu aja Pak Unang tambahan dari saya. Baik, terima kasih ya atas tambahannya Pak Agus. Dari tadi pertanyaan berkaitan dengan indeksasi ya. Selanjutnya dipersilakan Bapak dan Ibu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari yang akan menyampaikan pertanyaan lagi. Ini ada di kolom chat silakan, nih. Silakan. PTKIS kami baru akan membangun OJS. Artikel sudah ada. Bagaimana tahapan-tahapannya? Berapa biaya membangun OJS? Maaf, baru gabung. Oh ya. Kalau baru punya artikel mau bangun OJS, itu kita emang harus bangun dulu OJS ya. Berapa biaya membangun OJS? Ini tergantung Bapak dan Ibu untuk ngebangun OJS. Kalau pengen PTKIS pengen gratis ya berarti nyuruh stafnya aja suruh bangun OJS-nya gratis berarti. Jadi kalau mau bangun OJS. Nah, kami dari tim developer Coppertise ini bisa membantu tergantung dari skup kebutuhannya untuk OJS-nya seperti apa gitu kan. Karena yang dibangun itu kan sistemnya kan bukan cuma OJS-nya saja gitu kan. Apa yang harus dibangun OJS-nya ya tadi ngebentuk tim, ada pelatihan gitu kan, ada maintenance website, maintenance hosting dan seterusnya itu emang biayanya tergantung dari kebutuhan si OJS-nya gitu.
Jadi saya tegaskan tadi, kalau mau free ya suruh aja staffnya ngebangunin OJS-nya, free berarti kan, nggak usah keluar biaya, tinggal nyuruh staffnya karena staffnya udah digaji di PT KAIS kan gitu kan. Tapi kalau ingin menyeluruh itu kan sistem, kalau kita kan yang kita akan support kan bukan ngebangun OJS saja gitu kan, tapi membangun jurnalnya kan. Kalau jurnal kan bukan cuma OJS gitu kan. Artinya dia ada 3 komponen yang akan masuk di dalam situ gitu kan. Yang pertama adalah hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Jadi 3 itu yang akan kita bangun gitu. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Dr. Cecep atas jawaban pertanyaan yang barusan itu dari Pak Haji Muhammad ya. Iya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita masih ada waktu sampai pukul 11.30. Bagaimana, sepakat Pak Cecep dan Pak Ramdhani? Ya, sepakat. Ya, 11.30 supaya kita mempersiapkan diri untuk istirahat dan sholat zuhur. Sehingga nanti langkah selanjutnya akan saya dan Pak Agus akan petakan, ya Pak Dr. Ramdhani, Pak Cecep, mana-mana PT KAIS yang sudah memberikan deskripsi kondisi jurnal di PT KAIS masing-masing, sehingga nanti akan ada pertemuan khusus, ya, apakah melalui Zoom atau kalau memungkinkan datang langsung ke sebuah daerah kemudian kumpul di sana seperti itu. Pada intinya kami dari SKI Al Hidayah Bogor siap selalu memfasilitasi PT KAIS lain, ya, untuk maju dalam pengelolaan jurnalnya. Ini ada pertanyaan dari izin bertanya. Ini untuk penulis jurnal, misal rumpun hukum ekonomi syariah, ya, ekonomi syariah, apakah bisa menulis di OJS rumpun ilmu hukum atau ekonomi secara umum? Monggo, nih Pak Dr. Ramdhani ini nampaknya, silakan dibahas dulu, silakan. Baik, untuk penulisan jurnal, ya, misalnya rumpun hukum ekonomi syariah, apakah bisa menulis di OJS rumpun ilmu hukum atau ekonomi secara umum, ya, atau menulis di link jurnal lain, misalnya rumpun pendidikan, di mana kita menulisnya masih tetap dalam rumpun jurnalnya terkait. Saya kira pertama, kalau bagi pengelola ya, kalau isunya bagi pengelola, penamaan nama jurnal itu sangat berpengaruh terhadap nilai akreditasi ya. Jadi akreditasi jurnal itu juga dipengaruhi oleh sejauh mana penamaan dari nama jurnal. Ya. Sebab secara umum penamaan jurnal itu akreditasi jurnal itu. Jadi pembicaraan kita soal jurnal ini kan ujungnya muka akreditasi ya. Ujungnya muka akreditasi. Oleh karena itu untuk bagi pengelola misalnya, maka penamaannya juga harus spesifik ya, sesuai dengan prodi yang diampu atau prodi yang dimiliki ya. Prodi yang dimiliki. Jadi tidak coba-coba untuk menulis nama jurnal di bidang yang bukan bidangnya. Jadi penamaan jurnal ilmiah ini masuk pada kategori manajemen jurnal ya, manajemen jurnal. Jadi nanti ada subunsurnya ini, penamaan jurnal ilmiah di bidang penamaan jurnal, kalau spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi, itu nanti dapat nilai 3. Jadi sangat super spesialisasi. Misalnya bidang ilmunya disebutkan. Kalau cukup spesifik, tapi meluas mencakup bidang ilmu, itu nilainya 2. Kalau kurang spesifik dan bersifat umum, itu nilainya 1. Kalau tidak spesifik, nggak ada nilainya ya. Nah, kalau yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah seorang penulis ya. Nah, itu kalau saya memaknai kalau pertanyaannya berkaitan dengan penamaan jurnal, jawaban saya seperti itu. Jadi harapannya lebih bagus spesifik ke nama jurnal yang mau dikelola. Ya. Tetapi kalau yang dimaksud adalah untuk penulisnya, dia misalnya seorang dosen hukum ekonomi syariah, ya, seorang dosen di bidang itu. Apakah dia bisa nulis di rumpun ilmu hukum ya? Atau ekonomi secara umum? Ya, saya pikir bisa ya, karena hukum ekonomi syariah dengan ilmu hukum itu berkaitan ya. Yang bagi para penulisnya itu berkaitan. Oleh karena itu disilahkan saja
kalau misalnya si pengelola jurnal itu menerima sebuah tulisan yang ruang lingkup hukumnya meluas ke berbagai aspek gitu ya. Tapi ada juga jurnal yang sekupnya hanya untuk ekonomi syariah misalnya. Ada juga yang begitu, tidak ke hukum yang lain. Maka cari jurnal-jurnal yang spesifik untuk dituju ya. Tetapi apa namanya, kalau menulis di link jurnal lain, misalnya Rumpun Pendidikan, ya, tapi juga terkait dengan hukum ekonomi, saya kira itu jaka sembung makan kedong-dong ya, tidak nyambung dong berarti ya. Itu kalau terkait soal penulisan apa namanya, penulis yang akan mau mensabitkan jurnalnya ya. Nah, saya kira itu ya untuk pertanyaan Pak Legal ini, nggak ada namanya karena dari Pak Didin ya, Pak Dadin ya, dari Stay LPPM Kabupaten Bandung Barat. Ya, terima kasih Pak Anang. Baik, terima kasih Pak Ramdhani. Ini Pak Ugun Gunawan nih, pertanyaan Pak Cecep bisa menjawab nih. Jadi bertanya kembali berapa lama proses akreditasi dari mulai unggah data sampai mendapatkan sertifikatnya Pak Cecep? Kalau pengalaman kami sih ini sekitar 1 tahun lebih ya. Ini jadi karena prosesnya dilihat dulu kan, ini bener nggak nih, mulai berapa terbitan. Kalau tadi menurut informasi Pak Agus ada 4 terbitan, ya berarti nyampe juga 2 tahun. Kalau satu tahunnya 2 terbitan kan, jadi 4 gitu kan. Ya kalau terbitannya membludak terus, misalnya kita memasang 1 tahun 3 edisi gitu ya. Ya itu dapat lah setahun lebih lah, setahun setengah gitu. Dengan catatan tadi gitu kan. Yang penting flow-nya betul aja lah gitu. Jadi flow-nya yang tadi kan si dokumen itu kemana aja kan, ke reviewnya kemana dulu, nanti dicek dulu di mana dan seterusnya. Itu kan di prosesnya kelihatan kan, di OJS-nya ada rekam jejaknya gitu kan. Nah yang biasanya jadi permasalahan nih, reviewernya sibuk segala macam, nggak di review jadi lama gitu kan. Ya kita harus bikin tim, ya biasanya take over dari si review tadi gitu kan. Dengan akunnya reviewer tadi kita bisa take over jurnalnya, misalnya diterbitkan lah, seperti itulah. Jadi ya kalau saya sih bilangnya lebih dari setahun. Mungkin ada beberapa teman-teman kalau yang join sendiri itu di 2 tahun Pak, baru udah bisa akreditasi karena flow-nya baru kelihatan kan. Ya kalau PTKS-nya bagus sih, si kayak tadi muter jurnalnya kan tulisannya selalu banyak, selalu diminati gitu kan. Ya mungkin tidak akan nyampe 2 tahun juga bisa terakreditasi gitu kan. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Cecep. Pak Agus bisa menambahkan? Pak Agus punya pengalaman Ya. dalam hal ini? Ya, jadi kalau misalnya tadi ya kondisinya sudah 4 terbitan ya, sudah siap untuk akreditasi. Nah biasanya memang dari Ristek-nya itu sendiri, Ristek BRIN ya kalau sekarang itu membuka akreditasi untuk yang sebelumnya ya, sebelum pandemik ini dia membuka itu tiap bulan. Setiap bulan sekali itu dibuka untuk Bapak Ibu yang jurnalnya untuk mengajukan akreditasi. Nah, untuk proses penilaiannya itu kurang lebih ini setelah unggah data ya. Setelah Bapak Ibu isi borang atau evaluasi diri jurnalnya. Nah, itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan untuk proses akreditasinya, karena kan tadi benar kata Pak Cecep ya, Pak Dr. Cecep, jadi jurnalnya itu dicek dulu, dicek flow-nya ya, manajemen prosesnya gitu, terus dicek juga substansinya. Nah itu memang makan waktu gitu ya. Nah kayak misalnya contoh, misalnya Bapak Ibu punya 1 jurnal yang baru pertama kali ngajukan akreditasi, biasanya evaluasi dirinya itu kita isi seadanya aja gitu ya. Artinya nggak muluk-muluk gitu kan. Kalau evaluasi diri itu kan kita ngisi sendiri ya. Kita mengisi sendiri sesuai dengan kondisi jurnal kita. Nah itu isinya yang sesuainya aja gitu, yang seadanya aja. Sebentar, waduh nanti. Ibu Pak Gugun nih, saya belum tahu nih Pak Gugun jurnalnya apa, nama jurnalnya, kemudian statusnya sekarang seperti apa, itu tadi tidak disampaikan.
Tapi kalau misalnya jurnal itu mau reakreditasi ya, ingin merasa yakin tadinya dari Sinta 6 atau Sinta 5 atau Sinta 4 ingin naik ke Sinta yang lebih tinggi, ya itu silakan saja. Pada saat sekarang dipermudah saya kira untuk mengajukan proses akreditasi itu pada saat terbitan berikutnya ya, untuk terbitan berikutnya. Asal kemudian sanggup saja pengelola untuk menunjukkan progres dan kemajuan-kemajuannya, karena intinya kan ada di dua kaki, manajemen dan substansi ya soal jurnal itu kan. Kalau di manajemennya substansinya 50 sekian persen, sisanya 40 sekian persen itu adalah di manajemen. Kemudian yang kedua, bagi PTKIS yang sudah establish ya soal jurnal-jurnal atau hasil penelitiannya, coba bergeser ke jurnal-jurnal pengabdian, Pak. Ya, ke jurnal-jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu nanti ada asosiasinya, Asosiasi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat AJPKM. Ya. Jadi misalnya STAI Al-Hidayah sudah merasa mapan untuk penelitiannya, silakan bergeser untuk jurnal pengabdian. Karena template-nya beda untuk jurnal pengabdian dengan jurnal hasil-hasil penelitian ya. Ini bagi yang sudah established ya. Kalau yang belum baru memulai, jangan dulu ke situ lah. Yang sudah mulai mapan, IAID misalnya, kemudian STAI Al-Hidayah atau yang lain ya. Yang lain yang sudah jurnalnya sudah ada yang akreditasi, silakan bergeser untuk membangun kembali jurnal-jurnal pengabdian kepada masyarakat. Karena itu pun juga bagian dari penilaian akreditasi masalahnya ya, untuk masa-masa ke depan gitu. Baik, cukup Pak Unang. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, Pak Agus udah bergabung lagi, mau disambung? Ya, Pak, maaf Halo, sebelumnya. Iya. Ya, ini juga mungkin Pak Gugun Gunawan juga menanyakan lagi ini status sekarang proses pengajuan akreditasi. Nah, untuk tahun ini ya Pak, yang sepengetahuan saya itu kan pengajuan terakhir itu bulan September 2020 lalu ya. Jadi tutupnya itu tanggal 30 September. Nah, jadi setelah itu kalau Pak Gugun baru mengajukan akreditasi itu akan dinilai tahun 2021. Tapi sebelum September 2020 itu insya Allah menurut kabar yang saya dapat itu tahun ini nih bulan malah beberapa hari ini nih nanti yang akan keluar hasilnya. Nah, itu juga jurnal kami juga ada dua ya, dari STAI Al-Hidayah sendiri juga ada dua yang mengajukan akreditasi tahun 2020 ini, yaitu Adinar dan Edukasi Islami gitu ya. Nah, jadi dua jurnal ini juga statusnya masih kalau Edukasi Islami itu sudah selesai, penilaiannya sudah selesai, sedangkan yang Adinar itu malah belum dinilai gitu ya, karena ya tadi karena lagi masa pandemi ini, jadi banyak banyak yang harus didahulukan dulu gitu ya, seperti ya dalam penanganan pandemi kayak gini. Jadi untuk pengajuan akreditasi mungkin hanya beberapa jurnal aja yang akan dinilai. Begitu Pak Gugun dan Pak Unang, tambahan dari saya. Berarti nanti terbitnya mungkin di 2021 gitu ya Pak Agus ya? Iya, kalau misalnya jurnalnya Pak Gugun mengajukan akreditasi, proses pengajuan akreditasi lewat dari bulan September 2020, itu nanti hasilnya tahun 2021. Tapi kalau sebelum September 2020 itu tahun ini juga dan beberapa hari belakangan ini yang akan keluar SK-nya. Oh gitu. Baik. Jadi untuk Pak Gugun Gunawan ya, berarti ditunggu saja. Mudah-mudahan ini kan Desember masih ada hari ya. Tinggal 2 hari lagi, bisa jadi besok lusa ada berita begitu ya. Atau mungkin juga sampai ke kitanya di awal Januari begitu kan. Tapi yang jelas kalau diajukan sebelum September 2020 berakhir, pengumumannya adalah di akhir 2020. Tapi bisa juga bergeser mungkin ke Januari. Ya nanti Januari bagi pengajuan yang baru. Kami pun memang tadi 2 jurnal sedang menunggu Adinar dari Sinta 6, harapannya sih ke Sinta 3 lah minimal. Kemudian Edukasi Islami dari Sinta 3 harapannya gitu adalah ke Sinta 2 begitu kan. Nah, ini kami pun sedang deg-deg plus begitulah, deg-degan menunggu yang mudah-mudahan dari kami ada yang sampai ke Sinta 2 begitu ya. Jadi cukup percaya diri dengan penghargaan, piagam penghargaan yang diberikan oleh Kopertais begitu. Mohon bimbingan juga tetap kepada Pak Dr. Ramdhani dan kepada Dr. Cecep ya.
Tentu kan yang ada di UIN mah sudah lebih maju ya. Kemarin saya ikut webinar Join juga, wah Masya Allah bisa menghadirkan Pak Dirjen, kemudian Kasubdit, penelitian dan PKM, dan alhamdulillah saya komunikasi kemarin saya sampaikan juga Pak Dr. Ramdhani ke Pak Kasubdit, penelitian dan PKM, mohon didorong kata saya jurnal. Masya Allah beliau sangat mendukung sekali pada intinya seperti itu. Nah ini Bapak sekalian tinggal 2 menit lagi, dipersilakan kalau ada tambahan pertanyaan, kalau ada hal yang lain silakan disampaikan, atau dari Pak Dr. Ramdhani dan Pak Cecep kalau ada tambahan dipersilakan. Sebagai closing lah, mengapa Dr. Ramdhani dulu sebagai closing pertemuan kita, rapat pertama ini, nanti kita akan lanjutkan ke rapat-rapat selanjutnya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh PTKIS berkaitan dengan jurnalnya. Silakan Pak Dr. Ramdhani dulu closingnya pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih kepada seluruh pengelola jurnal ya. Memang mengelola jurnal itu membutuhkan ya tenaga dan waktu, kemudian juga ya ketekunan ya. Jadi istilah orang gila jurnal itu sebetulnya itu memang tradisi yang sampai saat ini tidak terbantahkan ya. Jadi memang harus orang-orang yang betul-betul waktunya tercurah untuk bagaimana jurnal itu terakreditasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi, berapa lama Pak waktunya? Nah, seolah-olah itu kan nggak bisa simsalabim ya, urus jurnal itu. Kita sekarang bikin OJS bulan ini, kemudian bulan depan mau akreditasi, ya jelas nggak bisa kan, pasti ada waktunya, ada terbitannya dulu lah. Kecuali terbitannya dibuat mundur gitu ya, itu ya mungkin memungkinkan juga, tapi selama ini yang 1 bulan begitu buat kemudian akreditasi, saya kira belum lah, saya belum bisa menjaminkan itu untuk bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, bagi semua pengelola jurnal, saya kira yang berkebutuhannya berbeda-beda, tadi saya sudah menyampaikan kalau yang belum punya OJS, silahkan kami siap membantu dengan Pak Cecep ya, dari Kopertais untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua. Harapannya sih kalau misalnya perlunya OJS, bertemunya tidak di udara kayak begini, tapi harus mendampingi atau datang ke tempat masing-masing ya. Secara teknis untuk datang ke tempat masing-masing itu silakan aja diatur masing-masing ya. Apakah mau 2-3 kampus gitu, bertemu di satu tempat atau juga di tempat mana, itu silahkan. Oleh karena itu, para pengelola jurnal harus juga ikut menyampaikan betapa urgennya jurnal itu kepada ketua-ketua masing-masing. Kalau STI Hidayah nggak usah diyakinkan, Pak Unangnya turun langsung ini ketuanya. Jadi berapapun anggaran yang diperlukan, barangkali ya Pak Unang udah paham. Ya. Tapi bagi yang lain mungkin bisa terkendala juga tuh dengan pimpinan PTKIS-nya. Nah, oleh karena itu tolong diislamkan dulu lah pemikirannya ya, supaya dia satu suara, satu frekuensi dengan para pengelola jurnal, sehingga para pengelola jurnal juga tidak sibuk dan capek sendiri, saya kira, untuk memperoleh dukungan dari para pimpinannya. Saya kira poinnya ada di situ, jadi ajak seluruh komponen, ya, mulai dari pimpinan, ketua, wakil ketua, ya, dan yayasan juga, untuk sama-sama di satu posisi yang sama, bahwa jurnal itu penting. Gitu. Sehingga apapun yang harus dilakukan, itu difasilitasi oleh mereka. Demikian Pak Unang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Haji Ramdhani. Silakan Pak Dr. Cecep, ada closingnya? Ya, kalau saya itu sih menambahkan saja dari Pak Dr. Ramdhani. Jadi saran saya bagi para pengelola jurnal ya panceg dina galur gitu ya. Jadi terus konsisten gitu kan. Bukan hanya mengandalkan kerja keras gitu kan, tapi cobalah kita bekerja cerdas gitu kan, biar tidak terlalu berat. Paling itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dr. Cecep. Halo, Pak Unang. Pak Unang, Pak Unangnya kehujanan kayaknya ini.
Onang, Kehujanan. Sekali ewang ya pokoknya Kak. Tah. Onang di mute. Turun naik ini sinyalnya, turun naik, Ya. turun naik. Aduh, Memang betul di Bogor turun naik, karena di Bandung turun naik. aduh, masalah. Terima kasih ini ya Pak Dr. Haji Ramdhani, Pak Dr. Cecep, Pak Agus ya atas kebergabungannya, dan juga adalah Pak Piser sudah hadir ini. Pak Pisar, Namanya Pak ayo. Piser. Pak Pisar Mau menyampaikan petuah nih Pak Piser. Belum ngerespon nih Pak Pisar juga nih. Jadi gimana nih? Ya ditutup aja Pak Onang, nggak apa-apa. Tutup aja, baik ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kebergabungannya pada acara rapat pertama ini, dan kita nanti akan follow up, lanjutkan di rapat-rapat selanjutnya, tentunya sesuai dengan tadi tingkat kebutuhan dari masing-masing PTKIS. Nanti kami akan merekap semua data yang masuk berdasarkan formulir yang kemarin dikirim, ada 70 orang, nanti akan saya sampaikan kepada Kopertais melalui Pak Dr. Ramdhani, sehingga nanti bagaimana langkah selanjutnya. Nah, Pak Fisher, silahkan. Ya, Selamat ini bergabung, saya Pak Fisher. berkali-kali mencoba, tadi agak susah ini. Oh, gitu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak-Bapak semuanya dalam merespon tentang penerbitan daripada majalah ini. Dan yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ramdhani dan Pak Cecep yang sudah mewakili kami dalam hal pelestarian jurnal ini. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan bicarakan lebih jauh lagi di kampus, agar supaya apa yang disampaikan oleh beliau-beliau itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, mungkin saya hanya ingin mengucapkan selamat dulu yang pertama kali ini, agar supaya apa yang kita canangkan bisa menjadi kenyataan nantinya. Mungkin hanya itu dulu sementara ini, dan mohon maaf tadi agak sedikit susah ini sinyalnya dan apa namanya, dan tata caranya ini masih agak sedikit bingung juga saya. Iya. Terima kasih Pak. Ini untuk pertama kali pertemuan, mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang akan jauh lebih baik daripada pertemuan yang ke-1 ini. Baik. Dan terima kasih sekali lagi kepada semuanya atas peran sertanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan menjadi kenyataan nantinya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fisel Zulkarnain. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bisa bergabung untuk pertama kalinya. Nanti kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan tentu kami akan mengundang Bapak-Bapak sekalian. Kemudian ada chat, ini adalah pertemuan khusus secara langsung terkait teknis proses ke OJS. Nah, ini memang harus bertemu langsung, tidak bisa pakai Zoom, karena langsung secara teknis nanti akan kami kabari setelah ada kesepakatan waktu antara Pak Dr. Ramdhani dan juga Pak Dr. Cecep, juga Pak Agus, sehingga nanti kita akan pertemuan langsung bagi PTKIS yang sudah memiliki jurnal dan masuk ke tahap OJS-nya, ya. Nanti kita kabari, dan juga nanti akan kami kabari ke pihak Kopertais berkaitan dengan kondisi real masing-masing PTKIS berkaitan dengan jurnal. Kami akan merekap data dulu. Demikian Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Bapak pemateri dan juga Bapak sekalian. terus lagi kayaknya Pak Onang. Onang? Halo, Pak Undang. Ya, sepertinya Pak Unang koneksinya juga putus lagi. Ya, diserahkan kembali kepada Pak Agus untuk terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya sebagai moderator. Terima kasih atas kerjasamanya, dan mohon maaf
Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan kepada Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Unang, Bapak Ibu, Pak Dr. Cecep dan Pak Dr. Haji Ramdhani atas materi dan masukannya untuk webinar kali ini. Mungkin acara kita tutup saja ya Pak ya, karena sebentar lagi mau zuhur. Nanti kami ya dari saya dengan Pak Unang akan merekap, nanti datanya saya akan kirimkan ke Pak Haji Ramdhani. Nanti kita tindak lanjuti mana-mana yang PTKS yang belum OJS, belum akreditasi dan sebagainya. Mungkin dari saya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Unang. Ya, sama-sama. Bagus semuanya. Saya live ya. Ya, mangga Pak. Dr. Ramdhani, Pak Cecep, Pak Tudun, Pak Fisher, terima kasih, dan Bapak sekalian terima kasih. Kami izin live ya. Mangga.